Shalom, selamat siang jemaat yang terkasih, juga para pendengar dimanapun Anda berada. Tanpa kita sadari, hari ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan November. Kita bisa mengerti keberadaan kita hari-hari ini begitu semakin cepat. Tinggal berapa hari dan kedudukan Anda dan saya saat ini berada di penghujung tahun 2025. Saya menghimbau, mari kita mau melekat lebih dan lebih lagi kepada Tuhan. Kita mau bereskan apa yang belum kita mampu bereskan selama di tahun 2025. Mungkin Anda memiliki nasar, mungkin Anda memiliki apapun janji-janji kepada Tuhan. Mari yang terkasih, masih ada waktu, walaupun hanya singkat. Di penghujung tahun ini, sebelum berakhir, kita mau bereskan semua. Kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau melekat selantiasa kepada Tuhan. Karena tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini. Hanya ada di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita mau membawa segala beban pergumulan kita setiap hari. Dengan berseru dan memuji menyembah Tuhan. Pasti ada pertolongan. Haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau ingatkan kami bahwa keberadaan kami, keadaan kami, bahkan kehidupan kami Tuhan. Karena memang tidak ada seorang pun yang sempurna di hadapan-Mu. Tetapi di dalam nama Yesus, kami mau diubahkan. Kami mau Tuhan terus melakukan apa yang Tuhan firmankan. Tuhan kehendaki. Jadikan kami pengikut-Mu yang setia. Jadikan kami menjadi pelaku akan firman-Mu ya Tuhan. Karena tidak ada keselamatan apapun selain Engkau Tuhan yang mampu menyelamatkan umat-Mu. Bungkus setiap kami dengan kuasa darah Yesus. Bukalah hati dan kepikiran kami Bapa, agar setiap firman itu boleh dapat kami terima dan kami boleh lebih mengerti dan melakukannya ya Roh Kudus. Terima kasih. Karena di luar Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi bersama Tuhan Engkau mampukan kami Bapa sebagai pelaku akan firman-Mu dan melakukan akan kehendak-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Berfirmanlah di tengah kami. Kami siap mendengar firman-Mu dan mau belajar lebih dan lebih lagi. Karena kami membutuhkan sabda-Mu setiap hari di dalam kehidupan kami. Karena itu adalah keselamatan umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Pengertian yang baru akan Kau berikan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Pendengar yang setia dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema khotbah pada hari ini adalah menjaga hati. Hati saudara dan saya akan terekspresi dan terwujud di dalam tindakan dan perbuatan kita. Ya, jadi setiap orang daripada kita, orang lain bisa melihat tindakan kita, orang lain bisa melihat perbuatan kita. Ya, contohnya apa yang terkasih? Kualitas sebuah produk sangat tergantung dari seberapa serius produk tersebut dipersiapkan. Ya, namun semua selalu akan menyebutkan bahwa produkku yang paling bagus, produkku yang paling baik, ya, sedemikian rupa. Dan tidak jarang banyak konsumen atau customer yang tertipu oleh banyaknya iklan-iklan yang begitu indah, iklan-iklan yang ditayangkan begitu sangat menarik. Tetapi hasilnya adalah kosong, ya. Oleh karena itu, memang ada produk yang bisa langsung dibuktikan melalui laboratorium bahwa itu betul-betul dan sangat terbukti. Namun ada juga yang semuanya itu yang dipromosikan itu tidak seperti apa yang dikatakan. Ya, demikian yang terkasih. Satu hal yang pasti, baik tidaknya kualitas sebuah produk itu tergantung daripada
bagaimana produsen itu tadi membuatnya atau mengolah produk tersebut. Ya, sedemikian rupa. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan. Sikap, perilaku, dan gaya hidup kita pun juga demikian. Ya, kita bisa bersikap ramah, bisa berintegritas, bisa tampil, ya, dengan segala apapun yang kita mau cover di dalam kehidupan kita. Tetapi semuanya itu banyak yang diisi dengan kepura-puraan. Ya, dan semuanya itu adalah hasil daripada produk kita, produk dari hati kita. Oleh karena itu marilah, ya, di hadapan Tuhan, Tuhan itu menyelidiki setiap hati kita yang terdalam. Apa yang ada di dalam hati kita, itulah nanti yang akan keluar. Ya, jadi sederhananya adalah apa yang ada di dalam hati saudara dan saya pasti akan nampak daripada ucapan dan perbuatan kita sehari-hari. Ya, oleh karena itu, mari kita mau mengajarkan kepada anak-anak kita sejak kecil. Biarlah kehidupan mereka itu transparan dengan adanya perilaku pendidikan orang tua yang baik, dengan membawa mereka hidup dengan takut akan Tuhan. Ya, seperti apa terjadi dalam firman-Nya. Jadi, mari biarlah kehidupan anak-anak yang sejak kecil itu begitu murni, begitu pure heart mereka. Tidak ada kata-kata yang menjelekkan orang lain. Tidak ada kata-kata sumpah serapah karena pertikaian, maybe di tengah keluarga. Ya, dan itu anak-anak yang menjadi korban dengan perkataan-perkataan yang seharusnya tidak boleh mereka dengar. Oleh karena itu, akan merusak daripada kehidupan mereka yang pure heart mulai dari kecil yang begitu polos, begitu tulus. Ya, mereka tidak mengerti apa-apa seperti kertas putih yang terkasih. Mari, oleh karena itu, sebagai orang tua, sebagai grandma, grandpa, perhatikanlah gaya hidup kita. Perhatikanlah juga perkataan-perkataan kita. Agar itu berbuah-buah menjadi berkat bagi keturunan kita. Amin. Dan hari ini mari kita akan baca yang terkasih. Amsal 4 ayat 2-3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya, amin. Ya, pendengar yang setia dan juga jemaat, ayat ini sudah biasa kita dengar. Kalau kita memang sudah mengenal Tuhan dari kecil. Dari sekolah minggu pun kita juga sudah diajarkan ayat-ayat ini. Ya, sedemikian rupa. Tetapi banyak juga mereka yang sudah mengikuti ajaran firman Tuhan, puluhan tahun menjadi anak Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki tegar tengkuk atau keras kepala. Mereka tahu akan firman Tuhan, tetapi mereka tidak pernah menjaga hatinya. Nah, disinilah problemnya yang terkasih. Ya, kita tidak mampu untuk memagari hati kita dan melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kehendaki. Ada tujuannya firman Tuhan diberikan. Ada tujuannya ajaran-ajaran daripada Tuhan Yesus. Ya, contoh sekarang yang luar biasa sekali. Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan, berkat akan dicurahkan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan tidak akan dapat mencurahkan berkatnya kalau kita masih menyimpan dendam, kebencian, iri hati, ya, yang suka menjelekkan orang lain. Tidak akan berkat itu dapat dicurahkan. Sekalipun hidupnya bergelimangan harta, sekalipun hidupnya luar biasa mewah, rumahnya mansion luar biasa, tetapi kosong. Yang ada di dalam rumah itu cuma hanya pertengkaran. Yang ada di dalam rumah itu cuma tangisan. Yang ada di dalam rumah itu tidak ada damai sejahtera. Mari grandma, grandpa yang terkasih. Happy mama, happy papa yang terkasih. Kita mau mengoreksi diri kita masing-masing. Ingatlah, kita mempunyai keturunan. Makanya sampai dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Kenapa harus waspada yang terkasih?
Karena apabila kita tidak bisa menjaga hati, apa yang ada dari dalam hati itu akan meluap keluar daripada bibir mulut kita. Bayangkan, ya, saya pernah, karena saya latar belakang saya adalah seorang guru. Sebagai seorang guru saya mengajar murid dan murid saya dulu satu kelas itu 65 anak. Satu hari satu anak itu datang dan membawa amplop saudara. Dan itu ditunjukkan kepada teman-temannya. Dan apa isi daripada amplop itu? Itu adalah amplop daripada gambar-gambar porno. Yang semestinya anak di bawah 10 tahun tidak melihat gambar-gambar demikian. Dari mana itu? Hasil apa yang kita akan berikan kepada anak-anak kita? Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang baik kepada keturunan kita kalau orang tuanya sendiri hidup di luar daripada firman Tuhan. Mengaku sudah dibaptis, mengaku sebagai pelaku firman, rajin ke gereja, tetapi perilakunya di luar daripada semua itu. Firman Tuhan mengingatkan, ayo kita sudah di ujung tahun 25. Kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun kepada Tuhan. Mohon kepada Roh Kudus, biar Roh Kudus menempelak kita melalui firman-Nya. Roh Kudus menempelak kita apabila kita sudah terlanjur mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada anak-anak kita. Berapa banyak orang tua meluapkan emosinya dengan sumpah serapah kebun binatang kepada anak-anaknya, yang mereka tidak mengerti apa-apa. Banyak sekali ya keluhan daripada anak-anak, keluhan daripada mereka. Nomor 1, saya menghimbau para orang tua, para grandma, grandpa. Mungkin Anda mendengar khotbah ini, Anda mendengar, oh saya grandma, grandpa yang baik. Saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kasar, terutama kepada cucu saya, kepada anak saya. Yang tahu adalah engkau dengan Tuhan. Alkitab bukan untuk menyalah-nyalahkan, tetapi firman Tuhan untuk memperingatkan kita, menyadari bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna. Ya, sedemikian rupa. Mari yang terkasih, menjaga hati itu akan banyak memberikan ruang kepada Tuhan untuk bisa berbicara di dalam hati kita. Oleh karena itu, bersihkan hatimu dari kerikil-kerikil sakit hati, kerikil-kerikil tidak dapat mengampuni, kerikil-kerikil kebencian, iri hati. Buang semua. Minta campur tangan Tuhan. Nangis di bawah kaki Tuhan. Tuhan, aku gak mampu, Tuhan, terlalu sakit. Aku tidak mampu, Tuhan. Demikian juga, ya, pendeta itu bukan kebal daripada sakit hati. Pendeta juga gak kebal daripada semua fitnahan, gosip yang luar biasa. Ya. Semuanya itu bagaikan pedang yang menikam. Tapi saya berdoa berpuasa, Tuhan, cabut semua akar-akar pahit, cabut semua masa lalu yang sedemikian. Akhirnya bisa. Akhirnya Tuhan memberi kemampuan. Tuhan memberikan kekuatan sehingga apapun kalau itu terlepas dari hati ini, kita plong yang terkasih, kita bebas. Karena hak pembalasan ada dalam tangan Tuhan. Luar biasa. The power of forgiveness. Kuasa daripada pengampunan luar biasa. Saya melihat buah-buah daripada hasil daripada orang yang mampu mengampuni. Dan saya melihat rumah tangganya diubahkan total. Terjadi sesuatu yang manis. Terjadi sesuatu yang harmoni. Hubungan suami istri. Dan juga anak-anak melihat. Mereka merasakan ada damai di dalam rumah. Itu adalah keturunan kita.
Apa yang sudah pernah engkau ucapkan bagi anak-anakmu, bagi keluargamu. Kalau engkau bisa melakukan hal-hal perkataan yang tidak senonoh bagi anak-anakmu, apalagi engkau mengatakan kepada orang luar. Di gereja so sweet. Begitu keluar dari gereja di parkiran sudah sumpah serapah. Saya dengar sendiri itu loh. Hati saya teriris. Ya ampun Tuhan. Tadi dengar firman tadi kemana? Karena manusia dagingnya itu kebal sudah. Jadi sebagai pengikut Kristus itu ya cuma pakaiannya aja. Supaya dilihat orang ya bahwa aku adalah anak Tuhan. Bahwa aku adalah sudah dibaptis sebagai pengikut Kristus. Dan ada lagi tujuannya. Ya. Kalau di sini tidak ada urusan, tapi kalau di Indonesia, mohon maaf kalau saya katakan gini, supaya kita bisa kalau meninggal nanti dimakamkan di kuburan Kristen. Tapi orangnya nggak tahu firman. Jadi pokoknya cuma dibaptis. Baptis menjadi orang Kristen, nanti kalau meninggal ya dimakamkan di pemakaman Kristen. Cuma itu tujuannya. Ada atau ada? Ada, wong saya sendiri lihat kok. Sangat amat menyedihkan. Ya, yang terkasih, mari. Tadi dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspada, hati itu nomor satu dan Tuhan itu melihat hati loh. Kita boleh sweet lips di mana-mana. Sayang di sini. Oh ya sayang di sana. Tapi di belakangnya sumpah serapah. Sedemikian rupa. Tuhan melihat hati yang terkasih. Karena di situ terpancar kehidupan. Hiduplah transparan. Gak perlu sayang-sayangan. Kalau ada memang kita harus menegur, kita menegur. Tapi dengan kasih. Ya, sedemikian rupa. Dan itulah yang akan memancarkan kehidupanmu. Dan Tuhan akan hadir di dalam hidupmu. Tuhan akan hadir di dalam hatimu. Ya, contoh misalnya orang berbuat dosa. Orang lain gak tahu berbuat dosa. Apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam pikiranmu, belum sampai keluar, belum sampai diucapkan. Tuhan sudah tahu. Hati-hati. Ya, mari yang terkasih. Ya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Bu Pendeta kita bisa menjaga hati? Wong saya ini hidup domba di tengah serigala. Loh, ada yang tanya gitu, gimana saya kalau menjaga hati? Ayo yang terkasih, kelola kehidupan rohanimu. Ini yang terpenting. Kelola kehidupan rohanimu. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, sudah dikasih tahu sama Tuhan. Kalau kita ada masalah, kita nggak mampu mengatasi, kita stres sendiri, kita sumpek sendiri, kita sedih sendiri. Tuhan itu sudah mengulurkan kedua tangan yang berlubang paku itu. Ayo nak, datanglah kepadaku. Serahkan semuanya. Cerita sama aku. Apa yang engkau alami, apa yang engkau sudah difitnah, apa yang engkau sudah mengalami perlakuan hinaan, cacian. Tangan berlubang paku siap memeluk saudara dan saya. Amin. Ya, bisa berbicara karena apa? Karena mengalami. Dan itulah yang menjadi pengalaman bersama Tuhan Yesus. Kita mau bagikan. Di dalam pelukan Yesus, engkau akan menemukan damai sejahtera. Percayalah. Ya, tetapi banyak sekali anak Tuhan sudah dibaptis, bilang tahu baca firman, bilang tahu melakukan firman, tetapi tidak mau datang kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Ya, tapi enggak. Kita menjadi orang yang self pity. Dengan adanya self pity, orang lain yang salah, dirinya yang paling benar. Ayo yang terkasih, ya, ada 3 hal agar kita mampu menjaga hati kita. Ya, yang pertama, bersandarlah pada hadirat Tuhan. Bersandar pada hadirat Tuhan.
Mazmur 62 ayat 1-3. Untuk pemimpin biduan menurut Yehudun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah sajalah aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pendengar yang setia dan jemaat, Mazmur ini sedemikian rupa, ini adalah kata-kata Daud. Dia menjerit kepada Daud, dia bisa katakan sedemikian rupa. Dia bisa mengatakan, hanya engkaulah gunung batuku, hanya engkaulah keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Why? Daud bisa demikian? Karena dia mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia tidak akan membalas musuh-musuhnya. Engkau tahu bagaimana, jemaat yang terkasih, musuhnya Daud itu banyak. Orang Filistin berapa ratus. Belum mau dibunuh sama Raja Saul. Belum dia mau dikejar juga, mau dibunuh sama anaknya sendiri Absalom. Sedemikian rupa. Dan dia lari kemana? Lari ke tetangga? No. Dia lari kepada Tuhan. Dan dia mengalami pengalaman pribadi. Oleh karena itu dia bisa bersaksi, dia bisa mengatakan, dialah gunung batuku, batu keselamatanku. Apabila engkau dihina, diejek, direndahkan, tangan Tuhan yang berlubang paku terulur kepadamu, pendengar setia dan jemaat. Air matamu, titisanmu, jeritan, tangisanmu, engkau ada di dalam pelukannya apabila kita lari kepadanya. Amin. Ya. Mari kita mau dekat kepada Allah saja. Ya, sedemikian rupa. Jadi bersandarlah pada hadirat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bersandarlah kepada janji Tuhan. Janji Tuhanku gak pernah bohong yang terkasih. Janji manusia bisa bohong kepada kita. Bahkan mengkhianati kita. Ya, orang yang dikhianati itu paling sakit loh. Paling sakit. Apalagi kalau sudah meninggalkan anak-anaknya. Anak-anak yang tidak berdosa menjadi korban. Apa mudah untuk mengampuni? No. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus, dia pembela agung. Dia pembela yang luar biasa. Ya, sedemikian. Mari, ya, kita baca Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan mendengukan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Siapa yang bilang kata-kata ini kepada Anda dan saya? Kalau saya boleh tahu, apakah bosmu? Kita bekerja mati-matian untuk bos. Tapi untuk datang ke rumah Tuhan begitu amat sulitnya. Berangkat kerja, 1 jam belum dibuka kantor, sudah ada di depan kantor. Tapi kalau ke gereja, tidak tahu kapanpun, Anda koreksi diri. Ya, masing-masing, saya cuma mau mengingatkan. Inilah janji Tuhan yang menjadi keselamatanmu dan keselamatanku. Ya, jangan takut nak, sebab aku yang menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini bapakmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Apa kurang janji Tuhan? Mesti dipakai stempel, dikasih meterai. Ayo yang terkasih. Bukan Tuhan tidak dapat menyelamatkan saudara dan saya. Tetapi kitanya yang ragu-ragu, yang tidak percaya, dan tidak mau datang kepadanya. Ya, di situ kendalanya. Ya. Yang kedua, bersandar pada janji Tuhan. Hafalkan janji-janji Tuhan. Banyak sekali di dalam firman Tuhan. Saya paling suka kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu saudara bisa membaca pada saat Anda dalam pergumulan, pada saat Anda sedih, pada saat Anda seorang diri. Semuanya ada. Ya, sedemikian. Dan yang ketiga, bersandarlah pada kuasa Tuhan.
kuasa manusia itu sejauh apa sih? Sejauh mana? Banyak orang bersandar, aku punya best friend orang nomor 1 di dunia. Kalau aku ada masalah, pasti aku ditolong. Berapa banyak? Ya, sedemikian rupa itu. Dan itu saya alami. Melihat di sekeliling kita. Oh, gak usah takut, saya punya best friend. Kedudukannya sangat tinggi di pemerintahan. Wow, itu yang dikejar-kejar. Ya, mari kita mau mengejar Tuhan Yesus. Dia adalah penolong yang setia, yang tidak pernah menolak Anda dan saya. Ya, bersandarlah pada kuasa Tuhan yang terkasih. Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan, Tuhan segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Amin. Apa kurang yang terkasih? Apakah kurang pendengar yang setia? Kalau Tuhan sampai mengatakan sedemikian rupa, aku ini loh bapakmu nak. Bapak segala bangsa. Apakah ada yang mustahil bagiku untuk menolong kamu? Tetapi kadang-kadang banyak anak Tuhan keakuannya terlalu kuat. Aku, me, I, mine. Gak ada yang bisa ngalahin aku. Gak bisa. Kalau aku bilang A ya A. Ya, manusia itu lemah yang terkasih. Hanya kesombongannya yang terlalu kuat. Sehingga gak butuh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa? Di luar Tuhan engkau tidak mampu berbuat apa-apa. Mungkin hari ini keadaanmu memang kuat. Finansialmu memang luar biasa kuatnya. Tetapi ada cara Tuhan membentuk saudara dan saya. Tahu kan ceritanya Steve Jobs? Kurang apa dia? Apakah bisa membeli kuasa Tuhan dengan kekayaannya? No, yang terkasih. Ayo, selagi ada waktu. Ya, saya menghimbau. Hari-hari ini begitu cepat loh. Begitu cepat. Kita akan akhiri hari-hari di tahun 25 ini. Kita sudah berada di penghujung tahun, apalagi yang kita mau andalkan. Ayo yang terkasih. Ya. Ini ada sebuah cerita, saya baca ya. Tahukah Anda bahwa kedudukan jika kita duduk di toilet, ya, di toilet itu masih lebih bersih daripada peralatan kantor Anda. Ya. Perangkat kerja kantor seperti telepon, monitor, keyboard, mouse adalah tempat tersimpannya banyak bakteri. Dan hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh seorang yang bernama Charles Gerber. Dia adalah seorang peneliti dari Arizona University. Penelitiannya membuktikan bahwa jumlah rata-rata bakteri di dalam monitor komputer adalah 20.961. Di dalam keyboard komputer 3.295. Di dalam mouse 1.676. Jumlah bakteri terbanyak ada di telepon, yaitu sekitar 25.127 bakteri. Sedangkan bakteri pada dudukan toilet hanya sekitar 49 bakteri. Ya, karena toilet itu sering dibersihkan. Tak perlu takut atau gundah karena solusinya cukup sederhana. Yaitu apa? Bersihkanlah peralatan kantor secara rutin. Yang terkasih. Ya, dengan kain lap ditetesi alkohol sedemikian rupa engkau bisa membersihkannya. Ini akan membuat bakteri berkurang hingga 99%. Ya, untuk telepon cukup dibersihkan. Ya, saudara tahu caranya gimana. Semua pasti tahu cara membersihkan telepon. Amin. Ya, sama yang terkasih. Sama pendengar yang setia. Demikian juga dengan tubuh jasmani. Ya, yang saudara dan saya miliki ini. Itu akan selalu sehat dan tidak mudah sakit.
kalau kita mau melakukan beberapa tindakan yang positif. Ya, sedemikian rupa. Jadi, salah satunya menjaga kebersihan itu adalah yang nomor 1, tubuh rohani kita terlebih dahulu. Ya, karena sedemikian rupa, kalau tubuh rohani kita itu sehat, ya, kita akan membersihkan kebersihan hati kita juga. Otomatis tubuh jasmani kita juga ikut sehat. Ya, bagaimana kalau kebutuhan rohani kita itu, kesehatan rohani kita itu nggak sehat? Tiap hari stres. Bukan sutresno ya. Tiap hari stres. Tiap hari ketakutan. Tiap hari, waduh ini cuaca gimana? Sudah gelap. Waduh ini gimana nanti kalau gempa bumi? Waduh ini gimana? Dan itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Ya, jadi sedemikian rupa yang terkasih. Milikilah manusia rohani yang sehat. Ikutilah firman Tuhan yang diberikan. Sedemikian rupa Raja Salomo, ya, dia dengan hikmat Tuhan selalu berkata, ya, nasihatku itu nasihat yang dia terima itu mendatangkan hidup yang sejati, hidup yang baik. Ya, sedemikian. Oleh karena itu sekali lagi sama, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nomor 1, maukah kita menjaga hati kita? Pendengar yang setia dan jemaat, maybe selama ini Anda tidak pernah memberikan perhatian kepada hatimu. Gak pernah. Ya dijalani aja tiap hari. Mau makan ya makan, tapi tidak tahu makanan itu kita pilih sehat apa nggak sehat. Atau kita makan junk food. Ya, tetapi kalau manusia rohani kita itu sehat, maka ada sesuatu yang akan berbicara dalam hatimu. Ya, bukan itu sesuatu yang ekstrim. Tetapi kalau engkau selalu memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, suara-suara itu akan muncul. Begitu engkau mau makan junk food, hatimu nggak enak. Enggak lah. Aku tidak makan ini. Gitu. Jadi ada sesuatu yang menjadi mentor dari dalam hati kita. Membuat kita waspada yang terkasih. Amin. Percayalah. Kalau Anda dan saya selalu menjaga hati setiap hari, kita akan terhindar dari penyakit rohani yang mengancam pertumbuhan rohani kita. Otomatis itu. Ya, camkan hal itu. Kalau hati saudara dan saya melekat kepada firman Tuhan, maka setiap firman Tuhan itu akan memberikan peringatan kepada Anda dan saya. Menjadi pesan yang membawa keselamatan. Dan kita menjadi waspada. Nah, itu tadi. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Maka kita akan lihat ada hati yang memperingatkan kita untuk waspada yang terkasih. Tuhan ingin saudara dan saya menjaga hati. Ya, sedemikian rupa. Perhatikan sungguh-sungguh. Pertanyaannya, kenapa sih? Nah, yang pertama, balik lagi. Disitulah terpancar kehidupan. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Bereskan hati kita. Siang hari ini saudara pendengar yang setia juga akan firman Tuhan ini. Ayo bereskan hati. Karena kehidupanmu, kehidupanku bersandar daripada sumbernya dari hati ini loh. Buang kerikil kepahitan, buang iri hati, buang semua rasa tidak puas. Kalau rumput tetangga lebih hijau, rumputku sendiri kok kuning. Tetangga beli mobil baru, aku kok mobilku tetap lama, jadi nggak suka. Nah, itu semua itu adalah masalah daging, masalah jasmani. Iri hati itu terlalu jahat loh. Buang. Ya, buang dari hidupmu. Kalau ada anak-anakmu, mulai ada yang anak yang nomor 1 iri dengan yang nomor 2, atau yang nomor 2 iri dengan yang nomor 1, itu mesti diberantas dari kecil. Gak ada. Atau lagi dibilang anak laki lebih tinggi daripada anak perempuan. Ini kenyang nih telinga saya. Bu Pendeta, saya anak cewek. Makanya saya tidak diperhatikan orang tua saya. Orang tua saya lebih memanjakan yang laki.
adik saya atau kakak saya yang laki, ini orang tua nggak sehat. Benar-benar harus didoakan. Cewek, cowok itu daripada Tuhan, kita nggak bisa pilih, benar? Privilege setiap pribadi itu di hadapan Tuhan itu berharga. Kok berani-beraninya ada orang tua? Mohon maaf ya kalau saya babat di sini. Ya, kalau ada orang tua yang membedakan antara anak laki dan anak perempuan, gak ada itu. Tuhan aja tidak membedakan. Raja Daud itu di dalam Mazmur tertulis, sekalipun orang tuaku meninggalkan aku, Tuhan tetap yang menggendong Anda. Jangan takut. Jangan takut. Di luar kasihan loh anak-anak itu kalau saya lihat. Kalau di dalam rumah tangga aja sudah gak sehat. Pendidikan anak-anak itu turun ke anak-anak juga tidak sehat. Di luar anak-anak itu sekolah, menghadapi teman-teman yang juga bullying. Ya, karena iri hati, karena pandai anaknya. Di luar dapat tantangan, pulang ke rumah mau dapat keteduhan, di rumah juga gak karu-karuan. Lah terus mau gimana? Mari yang terkasih, benahi rumah tanggamu, benahi keluargamu. Kasihani anak-anak yang tidak berdosa ini. Ya, sedemikian rupa. Jadi yang terkasih, dijaganya hati sungguh-sungguh supaya apa tadi? Supaya terpancar kehidupan. Kehidupan yang baik di tengah keluarga, kehidupan yang baik di dalam menjaga anak-anak, mendidik anak-anak. Bereskan hati kita. Ya, karena semuanya itu bersumber daripada hati yang terkasih. Matius 15, 18 dan 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, sedemikian sampai dikatakan jelas di sini, ini firman yang terkasih. Ya, ini adalah firman yang menegur saudara dan saya. Ya, bagaimana hatimu? Kalau hatimu yang tidak enak, emosi. Orang yang emosi biasanya mereka tidak ada rem. Ada sebagian yang punya rem, maybe emosi dia nangis sendiri, diempet sendiri. Tapi ada orang yang emosi tidak ada self control. Yang keluar tetangga dihujat, istri dihujat, mantu dihujat, suami dihujat. Ya, semuanya sedemikian rupa karena apa? Hatinya itu loh, gak beres. Stop ya yang terkasih. Jangan diteruskan. Ya, sedemikian rupa. Mari. Dan yang kedua, ya, Tuhan itu melihat hatimu dan hatiku. Ya, Dia bertata di hati kita. Mungkin engkau menangis, menjerit sendiri di dalam hati. Engkau merasa lonely, engkau merasa tidak ada orang yang memperhatikan kamu. Tapi ada mata Tuhan yang memperhatikan kita. Amin. Ya, mari kita lihat 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, jelas ya yang terkasih di sini. Ya, bukan apa yang dilihat manusia, tetapi apa yang Tuhan lihat. Berapa banyak ini saya dengar ya. Orang yang mengatakan kalau saya boleh katakan memvonis seseorang hanya dari kelihatan daripada luarnya. Terutama mertua dengan menantu. Ya, saya harus berani bicara, tapi nggak semua mertua gitu. Karena banyak mertua yang menjadi berkat. Amin. Banyak mertua-mertua yang baik. Ya. Sedemikian karena apa? Penampilannya yang dilihat. Ya, maunya yang beginilah mantuku, maunya yang begitulah mantuku. Tapi cara Tuhan memilih itu adalah Tuhan yang tahu tepat. Karena itu sekali lagi saya katakan, orang yang bisa mengata-ngatai begitu saya nggak bisa menilai ya hatinya gimana ya orang itu. Isinya apa yang ada di dalam hatinya ini.
Hari ini sikat si A, besok sikat si B. Ya. Punya mertua, maybe mertuanya juga disikat. Karena apa? Karena punya mantu, ya mantunya disikat kok. Ya, nah terus mau jadi firman Tuhan itu bertumbuh, berbuah dengan baik, mau memiliki keluarga Kristen yang sehat, gimana? Kalau yang semua yang salah adalah orang lain, dirinya yang paling hebat. Tuhan aja tidak melakukan itu loh. Coba ayo camkanlah. Saya harus berani ngomong firman Tuhan ini. Tuhan aja tidak pernah, bahkan orang yang tertolak, bahkan orang yang terreject. Tuhan bilang, datanglah kepadaku nak. Aku tidak pernah membuang engkau. Itu Tuhan Yesus. Lah siapa kita nih mau lebih dari Tuhan tah? Mertua dihakimi, mantu dihakimi, tetangga dihakimi. Suami diberantas, makanya suaminya minggat ya tidak salah. Haleluya, ayo yang terkasih. Ya, dan kita mau lanjut di sini yang terkasih. Ya, Tuhan melihat hatimu dan hatiku. Jaga hatimu mulai hari ini. Ya, bereskan apa yang belum beres. Nah, sekarang ciri-ciri hati yang gimana Bu Pendeta? Gak ngerti saya. Ciri-ciri hati yang bagaimana yang perlu dibereskan? Yang pertama, apabila engkau kehilangan damai sejahtera. Nah, ini yang perlu dibereskan. Ketika kita mulai kehilangan damai sejahtera, ya, sejak kita menjadi orang percaya, damai sejahtera itu mestinya ada. Sejak engkau sudah mengenal Tuhan Yesus, mestinya kita itu sudah punya damai sejahtera. Amin. Ya. Tetapi bukan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Ya, bukan. Ya. Tapi Tuhan izinkan damai sejahtera itu hilang kalau engkau punya masalah. Supaya apa? Supaya kita lari kepadanya. Supaya kita lapor kepada Bapa. Sedemikian rupa. Masalah, tantangan, problem, tekanan hidup itu akan membuat engkau dan saya kehilangan damai sejahtera. Ketakutan, kekhawatiran, ya. Tetapi kalau kita itu mau lari datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan damai yang hatimu yang baru. Sehingga engkau memiliki damai sejahtera kembali di dalam hidupmu. Ya. Tetapi kalau orang itu tidak pernah takut akan dosa, sudah menjadi kebiasaan rutinitas sumpah serapah menguliti orang lain, dia kebal. Firman Tuhan juga dia kebal. Takut Tuhan juga dia nggak ada. Sekalipun ngaku Kristen. Anda pernah punya teman yang begitu nggak? Semoga nggak ada ya. Semoga nggak ada. Semuanya sudah di neraka sana. Jadi yang ada di sini, ada teman-teman Anda semua, pendengar yang setia adalah semuanya baik-baik. Ya. Jadi yang pertama, ciri-ciri hati yang harus dibereskan itu adalah nomor 1, engkau kehilangan damai sejahtera. Yang nomor 2, hati yang terluka karena perlakuan orang lain. Perlakuan yang gimana, Bu Pendeta? Perlakuan karena engkau terreject, engkau dihina, direndahkan, dibullying, difitnah, disakiti. Nah itulah. Ya itu yang membuat hati kita terluka yang terkasih. Ya. Sedemikian rupa. Mari kita mau tahu yang jelas dan benar. Bahwa Tuhan itu ahlinya memperbaiki luka-lukamu dan luka-lukaku. Amin. Luka hati engkau tidak bisa cari di rumah sakit. Luka hati yang tahu hanyalah dirimu dengan Tuhan. Makanya jangan jauhkan hidupmu daripada Tuhan. Melengket terus seperti perangko lebih. Bahkan peluklah dia setiap hari. Setiap hari peluk dia. Ya, ayo yang terkasih. Hanya itu. Ya, hanya itu yang mampu kita lakukan. Karena di dalam Tuhan Yesus ada damai sejahtera. Di dalam Tuhan Yesus ada sukacita. Di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan. Lah kok cari yang di luar yang boten-boten? Ada kan berapa tahun yang lalu orang yang datang ke saya mengatakan, Bu Pendeta,
Saya kalau nggak ada damai sejahtera, saya jalan-jalan di mall. Saya habisin duit saya di mall sana. Yuk, saya sukamu. Pulang sampai di rumah ya barang-barang itu tidak akan bisa memberikan engkau damai sejahtera. Itu hanya pelarian yang terkasih. Hanya pelarian sekejap. Ya, jadi selanjutnya adalah bagaimana kita mau memperbaiki hati ini sekarang. Gimana caranya? Ayo. Yang pertama, Amsal 25 ayat 20. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti cuka pada luka. Ngerti nggak firman ini? Saya sampai ketawa sendiri kalau ini. Saya mau tegaskan, mungkin Anda nggak ngerti. Saya awalnya juga ya nggak ngerti. Ya, bagaimana kita mau memperbarui hati kita? Kalau saudara dan saya lagi sedih, jangan nyanyi lagu nyanyian yang self-pity. Tahu nggak? Lagu-lagu yang self-pity. Engkau akan semakin terpojok dan engkau akan semakin menangis yang sedemikian rupa yang terkasih. Ya, karena Yesus itu bertata di atas puji-pujian. Kalau engkau lagi sedih, lagi stres, nyanyilah. Ya, tetapi carilah lagu-lagu yang bisa mengangkat dirimu. Jangan nyanyi, sudah nyanyi sambil nangis. Terus lagunya, pahitnya kenyataan. Tambah ambles sendiri. Tutupan bantal masih nangis terus. Ya jangan ngomong, Tuhan aku percaya engkau akan mengubah hatiku. Tuhan maha besar. Sembah dan puji dia. Ya, nyanyi yang, jangan lagu yang self-pity. Jangan engkau menghancurkan dirimu sendiri. Pahitnya kenyataan ya Tuhan tahu memang nyatanya memang pahit. Tapi di dalam Tuhan Yesus dia ahlinya mengobati luka-luka hatimu dan luka-luka hatiku. Amin. Ya, banyak lagu-lagu yang mengangkat hidup kita kok. Dia sumber pertolongan. Dia sumber kekuatan. Ya, dia selalu menyertai hidup saudara dan saya. Jangan self-pity. Artinya apa? Mengasihani diri sendiri. Itu self-pity namanya. Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan hatimu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Yang terkasih, rekam kata-kata ini dalam hatimu, oke? Kan berapa minggu yang lalu, kalau tidak salah 2 minggu yang lalu ada nubuatan. Gimana? Pakailah baju jirah, ketopong keselamatan, apa? Setiap hari. Jadi Tuhan itu sudah persiapkan sebelum hal-hal apa yang terjadi. Ya, kalau Tuhan memberikan rohnya diam di dalam batin kita, ya, itu akan membuat saudara dan saya hidup mampu menuruti segala ketetapannya. Ya, berpegang pada peraturannya dan melakukannya. Nah, kalau engkau senantiasa bergaul dengan dunia yang penuh dengan kepalsuan, keglamuran yang menipu kita, kita terhilang yang terkasih. Ya, sedemikian rupa. Ya, ini saya mau memberikan sedikit ilustrasi lagi. Setiap daripada kita punya jantung ya. Jantung kita tuh segede apa di dalam tubuh kita, ya? Dan jantung ini luar biasa sebagai stasiun kehidupan yang terkasih, ya. Beratnya itu cuma sekitar 425 gram jantung itu. Dan setiap hari jantung ini berdetak sekitar 100.000 kali, memompa 7.571 liter darah melalui pembuluh darah sepanjang 96.560 kilometer. Bayangin, saudara. Jantung sekepal gitu tuh. Ya, luar biasa kekuatannya. Ya. Dan tugas sepenting itu ya, beban kerja seberat daripada jantung ini wajar jika kesehatan daripada jantung kita itu harus dijaga sedemikian rupa. Ya. Ilmu kedokteran mendorong saudara dan saya untuk menjalani kebiasaan-kebiasaan yang sehat.
dengan kondisi jantung sungguh mempengaruhi kualitas kesehatan Anda dan saya. Ya, sedemikian rupa. Tetapi Tuhan Yesus memiliki otoritas yang jauh lebih besar dari jantung yang saudara dan saya miliki. Ya, apa yang Tuhan Yesus lebih besar? Yaitu hatimu dan hatiku. Itu loh yang Tuhan kasih. Ya, sedemikian rupa memiliki otoritas yang lebih besar Tuhan itu atas hatimu dan hatiku. Nah, sekarang saudara mau jaga enggak hatimu itu? Bukan yang dimaksud di sini hati sama Tuhan Yesus itu bukan di level kita loh ya, bukan. Ya, tapi hati Anda sebagai anak Tuhan, hatimu itu apa? Yang mana? Karena disitulah yang terpancar kehidupanmu yang terkasih. Ya, pendengar yang setia, seperti di Amsal 4:23 tadi. Oke. Menjaga hati kenapa sih? Kenapa Tuhan tekankan di sini? Karena kalau saudara dan saya mampu menjaga hatimu, itu engkau juga akan mampu menjaga kata-katamu. Menjaga hati, kata-kata kita juga terjaga. Makanya jangan duduk dalam kalangan orang fasik, jangan duduk dalam kalangan orang pencemooh. Sudah dikasih tahu lagi Mazmur 1 yang terkasih. Ya, sedemikian rupa. Dengan Anda menjaga hatimu, ya, itu juga kita berhati-hati mempergunakan mata kita. Why? Mempergunakan mata kita. Karena mata kita ini suka ngawur jalannya. Ya, Tuhan sudah memberi arah. Jalan terus, nak. Jalan kenceng. Jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Joshua 1 ada. Why? Dikatakan, jangan menoleh ke kiri dan ke kanan supaya apa? Perjalananmu apa? Selamat. Amin. Loh, udah dikasih tahu. Jangan noleh kiri kanan. Anda drive mati matanya kiri kanan. Ya akhirnya nabrak. Ya, yang terkasih, jangan. Ayo, kita mau menjaga kata-kata kita, menggunakan kata-kata kita, dan memilih jalan yang terbaik bagi kaki kita. Kaki kita pun kalau kita berjalan suruh hati-hati sama Tuhan. Dan semuanya itu terpancar dari hatimu. Coba, tidak percaya, praktek. Kalau hati saudara sumpek, hati saudara stres, saudara punya iri hati, marah-marah sama orang, Anda jalan bisa ada batu nggak kelihatan, ada kerikil nggak kelihatan, ya, ada selokan nggak kelihatan. Akhirnya gimana? Ya, kita tahu, kita tanggung sendiri. Semua sumbernya dari hati yang terkasih. Ya, tidak berapapun peduli daripada usia saudara dan saya, ya. Ketika hati kita terjaga, maka hidup kita akan terpelihara, lidah bibir kita juga terpelihara. Ada amin? Ya, ada self control, ada penguasaan diri. Hubungan kita akan terpelihara dan Allah akan dimuliakan. Ya, jangan yang terkasih. Ayo, mulai sekarang yang tidak pernah perhatikan hatinya, kita berbalik perhatikan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, setiap bangun pagi katakan, Tuhan, aku mau hatiku hari ini benar. Biarlah Roh Kudus yang menegur saya pada waktu hatiku tidak benar. Pada waktu saya berbicara atau pada waktu saya iri hati kepada teman, kepada sesama, kepada tetangga, ya, ngomong dibawa kepada Tuhan. Yang terkasih, ya, kita membutuhkan waktu saat teduh dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ya, memilih perkataan kita dengan hati-hati sekali, jangan sampai menyakiti orang lain, ya, sedemikian rupa. Dan hari ini tadi pagi saya mendapatkan 2 ayat yang terkasih. Memang tidak tertulis tadi, tapi pada waktu pagi ini tadi tertulis, saya mau katakan di hadapan Anda. Karena dengan khotbah yang hari ini Tuhan menegaskan kita di sini di Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan.
Mari kita camkan ayat ini yang terkasih. Ini adalah teguran Tuhan. Ya, ayo kita mau buang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, pilihan di dalam tangan saudara dan saya. Pilihan ada di dalam tangan Anda para pendengar yang setia. Jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka. Sebab apa? Mata Tuhan itu lihat. Jangan pakai bilang, oh Tuhan tidak kelihatan kok. Loh, ya, sehingga mereka apa? Dibinasakan oleh malaikat maut. Saya menghimbau tukang gosip, tukang bullying bertobat dengan firman ini. Amin. Jangan merendahkan orang loh. Orang lain itu juga diciptakan oleh Tuhan. Saudara dan saya hidup itu juga diciptakan oleh Tuhan. Lah kok berani-berani kita mengatai anak-anak Tuhan yang lain? Ya, mari hanya karena iri hati. Orang yang sedemikian itu mau menang sendiri dan merasa paling hebat. Ya, ini loh ekornya itu. Apa kita mau kalau dibinasakan oleh malaikat maut? Hanya karena kita lost control, puas. Kalau bisa mencaci maki orang lain, puas, senang luar biasa kalau bisa ngulitin orang. Stop yang terkasih. Saya tahu dengan adanya kita mau berubah, diberi hati yang baru, saudara dan saya mengalami keselamatan yang luar biasa. Ada amin? Hari ini yang terkasih dan pendengar yang setia, kita sudah belajar bagaimana kita mampu untuk menjaga hati. Ya, pertanyaannya yaitu bagaimana cara Anda dan saya untuk bisa membersihkan hati dari kebencian, dari iri hati, sakit hati, kekecewaan. Ya, gimana caranya untuk membersihkannya? Yang kedua, mengapa kita perlu secara rutin menjaga kebersihan hati kita tiap hari? Loh, tiap hari loh. Ya, mari yang terkasih. Dan sebagai ayat emas, Amsal 4, 20-22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amin, haleluya ya. Jadi ayat emas ini saudara baca lagi, pendengar yang setia, meteraikan dalam hatimu. Karena firman yang ditaburkan itu sungguh-sungguh sangat bermanfaat di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Hari ini Tuhan, kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, agar kami mampu berkomitmen untuk melihat dan memperjuangkan agar hati setiap anak-anak-Mu, hati setiap kami ini tetap bersih ya Tuhan. Biarlah nasihat daripada firman Tuhan itu terus berkumandang dan berbicara di dalam setiap hati kami Tuhan, sehingga kami mawas diri. Kami tidak mau menoleh ke kiri dan ke kanan Tuhan, karena itu yang Engkau katakan, supaya perjalanan hidup kami selamat. Terima kasih Tuhan, kami percaya dengan mendengar akan firman Tuhan ini, kami mau belajar untuk menjaga hati kami sebaik-baiknya dan tidak mau lagi Tuhan jatuh di dalam dosa. Cabut setiap daripada anak-anak-Mu dari hati kami apabila ada iri hati, dengki, kemarahan, kepahitan, kekecewaan. Tuhan, biarlah kami mau tiarap di bawah kaki-Mu. Mohon ampun Tuhan, ampuni salah dosa kami. Bersihkan dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami boleh memiliki hati yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga bagi mereka yang saat ini lagi kekurangan kesehatan. Engkau maha tahu Tuhan, apabila mereka itu Tuhan
senantiasa bergumul dengan sakit penyakitnya. Mereka berada di hospital. Mereka berada di dalam tekanan, ketakutan, kekhawatiran akan penyakitnya. Hamba mohon di dalam nama Yesus, biarlah kuasa darah Yesus senantiasa bekerja di dalam tubuhnya. Pengampunan-Mu nyata Tuhan. Apabila kami mohon ampun kepadamu, sehingga tubuh ini boleh mengalami pemulihan sekali lagi Tuhan. Beri kesempatan Tuhan bagi yang sakit melihat kemuliaan Tuhan, melihat mujizat Tuhan dinyatakan, mereka sembuh, kuat, pulih sempurna. Demikian juga yang saat ini kehilangan pekerjaan Tuhan. Di mana-mana terjadi penutupan Tuhan. Daripada kantor-kantor, daripada pabrik-pabrik, semua mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan, kami pegang akan janji-Mu. Biarlah yang ada adalah pengucapan syukur dalam bibir mulut kami. Dan memegang akan firman-Mu. Kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, Tuhan beri makan. Tuhan yang mencukupi, demikian juga umat-Mu. Sekali lagi Tuhan, beri iman yang teguh. Beri hati yang penuh dengan pengucapan syukur. Sehingga mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah perekonomian mereka. Demikian juga bagi mereka Tuhan yang saat ini mengalami hubungan relationship yang tidak baik Tuhan. Bapa, Engkau adalah Bapa yang mampu melakukan mujizat Tuhan. Beri hati setiap anak-anak-Mu ini roh pengampunan Tuhan. Roh mampu untuk mengampuni orang-orang yang menyakitkan hatinya. Roh-roh yang mampu Tuhan untuk bisa melupakan melalui darah Yesus pengampunan, kuasa pengampunan besar sekali Tuhan. Sehingga mereka dibebaskan dari segala sakit hati, kepahitan, dan apa saja yang ada di dalam hatinya Bapa. Beri hati mereka yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sadarkan juga mereka Tuhan. Apabila mereka yang memiliki selalu iri hati, menjelekkan orang lain, mencaci maki orang lain, Tuhan, biarlah Engkau tegur mereka Tuhan. Sadarkan mereka bahwa setiap orang yang dicaci maki itu adalah biji mata Tuhan. Setiap orang yang direndahkan itu adalah biji kesayangan-Mu. Tuhan, terima kasih. Sadarkan mereka, biarlah mereka bertobat dan memiliki kerendahan hati. Memiliki Tuhan, humble heart. Sehingga betul-betul mereka juga boleh memiliki damai sejahtera Allah dengan hati yang baru. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih untuk kuasa Tuhan Yesus bekerja di tengah umat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Yang terkasih, milikilah hubungan intim dengan Tuhan setiap hari. Ya, dengan demikian hati saudara dan saya akan dimurnikan. Ya, perhatikan. Perkara-perkara yang masuk di dalam hatimu, yang masuk di dalam pikiranmu, itu semuanya ya terkasih, terpancar daripada apa pergumulan yang di dalam hatimu paling dalam. Serahkan hatimu kepada Tuhan. Biar Tuhan restorasi. Biar Tuhan membersihkan isi hati kita. Sehingga yang keluar daripada bibir mulut kita hanyalah kata-kata berkat. Kata-kata kasih Bapa yang luar biasa. Ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Yang percaya mengatakan amin, amin, amin.